Kita bersyukur di minggu pagi hari ini kita kembali bisa beribadah. Hati kita bersuka cita karena datang ke hadirat Tuhan. Pagi ini kita mau melihat suatu mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mukjizat Tuhan Yesus meredakan angin taufan. Tentu ini adalah sebuah cerita yang kita semua kenal dengan sangat baik. Kita mau melihat dua hal dari kejadian tersebut. Nah, pertama Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, ungkapkan kepada kita siapa dirinya. Di dalam mukjizat ini, ya Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Dia sesungguhnya adalah anak Allah yang menciptakan alam semesta ini, dan Dia berkuasa atas alam ciptaannya. Sehingga angin taufan itu bisa Dia redakan, ya hanya dengan sebuah hardikan atau hanya dengan sebuah firman yang disampaikannya. Membuat kita semua mengerti, diteguhkan dalam iman kita, bahwa kita ada di jalan yang benar. Kita harus bersyukur. Kita telah datang dan beribadah mengikuti anak Allah yang diutus ke dalam dunia ini. Dialah Tuhan yang harus disembah. Dialah juru selamat yang benar yang bisa menyelamatkan kita sepenuh-penuhnya. Dan kedua, peristiwa ini juga menolong kita untuk mengajar kita bertumbuh di dalam iman kita. Bertumbuh dalam keberanian kita untuk bersandar kepada Tuhan. Bahwa di dalam hal apapun, Tuhan adalah pertolongan kita. Kita bisa bersandar, kita bisa percaya, ya, akan ada pertolongan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Jadi mari kita lihat dengan lebih teliti, ya, apa yang terjadi ketika murid-murid ini bersama Tuhan Yesus, ya, di dalam sebuah perahu. Mereka mau menyeberang, ya, danau Galilea ini. Nah, dikatakan suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan Ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Ini satu hal yang biasa, tak ada hal yang tak ada hal istimewa sebetulnya. Ya, mereka itu Yesus selalu dalam perjalanan, selalu mengajar, selalu memberitakan Injil. Jadi dia bisa jalan lewat darat, tapi di sini, ya, untuk mempersingkat waktu, mempersingkat perjalanan, dia bilang kita naik perahu, ya, menyeberangi danau Galilea ini. Tapi dalam hal ini ada pelajaran yang Tuhan Yesus rencanakan untuk semua murid-muridnya. Ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur, dan sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Waktu mereka berlayar, tentu danau itu teduh, tenang, selamat untuk berlayar. Dan firman Tuhan mengatakan sekonyong-konyong tanpa diduga, tiba-tiba muncullah angin yang kencang. Ya, sehingga perahu itu bergoyang begitu kencang sampai kemasukan air dan mereka dalam bahaya. Munculnya angin taufan di sini tidak ada hubungan
dengan sesuatu yang supranatural. Kalau kita baca ya geografi Danau Galilea ini, ya di sekelilingnya ada bukit-bukit yang tinggi. Nah, menurut apa yang kita baca, kondisi geografi demikian itu memang bisa memungkinkan ya angin itu muncul mendadak. Jadi sebetulnya peristiwa angin itu muncul itu tidak ada supranaturalnya. Tapi menenangkan angin taufan dengan hanya perkataan Tuhan Yesus, disitulah terletak keajaiban atau mujizat dari peristiwa ini. Murid-murid Yesus, mereka ingin berlayar, ingin menyeberang danau. Tetapi tiba-tiba mereka ditimpa oleh kesulitan. Nah, ini bukan sekedar kesulitan biasa, tapi kesulitan besar yang mengandung ancaman. Karena perahunya sampai kemasukan air. Dan angin taufan masih berlanjut. Kapal itu bisa tenggelam. Ya, dan bisa mendatangkan bahaya maut. Itu sesuatu hal yang benar-benar bisa terjadi. Disinilah kita melihat bahwa dalam hidup kita sebagai seorang Kristen, sebagai keluarga Kristen, kita juga bisa melihat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan Yesus. Hal demikian pun bisa terjadi. Dan saya rasa selalu akan terjadi. Sesuatu hal yang kita lakukan, kita lihat semuanya baik-baik. Tapi ketika dilaksanakan, tiba-tiba timbul masalah. Tak terduga, tapi timbul masalah itu. Dan masalah itu menjadi sangat besar. Menenggelamkan kita. Dalam aspek yang seluas-luasnya dan kehidupan kita, hal demikian bisa terjadi. Anak yang pergi kuliah umpamanya, mendaftar, diterima, mencari asrama, dapat tempat tinggal yang baik, dengan senang hati mulai belajar, lalu tiba-tiba muncul masalah. Bisa saja orang tuanya kesulitan untuk melanjutkan pembiayaan. Terjadi. Bisa saja anak itu tiba-tiba jatuh sakit. Sesuatu hal yang kita lihat baik, kita laksanakan, sekonyong-konyong muncul masalah. Dan masalah itu bisa berkembang menjadi sangat serius. Kalau kita lihat kembali, tahun-tahun kita lewati, kalau kita mau mengamat-amati kembali, kita akan melihat hal demikian itu terjadi dalam hidup. Di dalam pelayanan gereja, hal demikian pun terjadi. Dan lalu bulan Januari, kita semua penuh semangat memulai tahun baru, menyusun program pelayanan gereja. Bulan Februari,
Kita merayakan Imlek dengan hati yang gembira sekali. Tapi bulan Maret semuanya sudah berubah. Pertengahan bulan Maret, COVID sudah umumkan jadi masalah dalam negara kita. Dalam pelayanan pun, kesulitan itu bisa muncul mendadak. Corona adalah masalah besar sekali. Masalah yang barangkali terbesar dalam pelayanan. Ada masalah dalam pelayanan selalu. Tapi tidak pernah ada hambatan terhadap pelayanan yang sedemikian besar seperti corona ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita menyadari begitulah kehidupan ini. Mereka bisa naik perahu dengan baik tanpa diduga, sekonyong-konyong situasi akan berubah dan timbul masalah. Maka kita melihat ke dalam peristiwa ini menjadi sebuah pelajaran untuk mengingatkan kita dalam hal apapun juga, dalam kehidupan kita, dalam pelayanan di gereja, dalam segala segi, kita itu harus selalu waspada. Masalah itu bisa timbul mendadak dan bisa memberikan kita sebuah perasaan bahwa masalah itu sedemikian besar, seolah-olah bisa meremukkan kita, membuat kita betul-betul tidak berdaya. Dia bisa timbulkan efek demikian, bahwa kita itu bisa hancur dalam masalah yang muncul. Jadi biar kita sadar hal demikian itu terjadi. Tuhan Yesus ada di dalam perahu. Dan hal ini juga terjadi. Ini berarti apa? Memberikan kita sebuah petunjuk lagi, pemahaman lagi. Bahwa masalah itu juga bisa timbul ketika kita bersama dengan Tuhan Yesus. Tentu kita setiap orang Kristen bersama dengan Tuhan Yesus nantiasa. Tapi juga adalah benar. Ada waktunya kita berjalan dekat dengan Tuhan Yesus. Tapi ada waktunya hati kita ini menjauhi Tuhan. Ada waktunya seperti itu, menjauhi Tuhan. Tapi yang mau saya sampaikan adalah, pada saat hati kita dekat dengan Tuhan, kita bersungguh-sungguh ikut Tuhan. Kita bersungguh-sungguh beribadat melayani Tuhan. Kesusahan itu pun bisa muncul dengan tiba-tiba. Masalah itu juga bisa muncul dengan tiba-tiba. Jadi jangan berpikir, saya sekarang telah bersungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus, beribadah dengan teratur, ya saya dengan pertolongan Tuhan mematuhi firman-Nya, dan saya juga berusaha maksimal bekerja melalui Tuhan Yesus, saya ini ya telah imun, terlindungi dari masalah. Tidak juga. Tidak juga demikian. Dalam kisah ini kita melihat Tuhan Yesus ada dalam perahu. Dia hanya jarak berapa puluh sentimeter dari murid-muridnya. Berapalah besarnya perahu itu. Poinnya adalah ketika Tuhan ada bersama mereka, masa itu juga bisa timbul. Jadi kita juga harus menyadari ini. Supaya jangan kita nanti menjadi kecewa dan marah. Kenapa saya telah bersungguh-sungguh ikut Tuhan, saya tetap ditimpa oleh kesulitan ini. Saya tetap ditimpa oleh kesusahan, oleh bencana yang tak terduga. Kenapa harus begitu?
kejadiannya memang bisa demikian. Mari kita ingat, semua hal ini merupakan bahagian untuk mendidik kita bertumbuh sebagai seorang Kristen, untuk memperkaya pengalaman kita, pemahaman kita tentang kehidupan seorang Kristen. Intinya adalah kita orang percaya tak ada jaminan kita tak menghadapi kesulitan. Tidak ada jaminan. Hanya kita berdoa, janganlah kesusahan itu timbul karena ulah kita sendiri. Janganlah kesulitan itu timbul karena kita sendiri yang melakukannya. Ya, supaya kita jangan ditimpa oleh terlalu banyak kesusahan. Jadi mereka dalam perahu, angin ribut itu datang, perahu kemasukan air, mereka bisa tenggelam. Apa yang mereka katakan? Mereka bilang, Tuhan Guru, kita binasa. Kedengarannya mereka tidak mempunyai iman di saat ini. Sebetulnya bukan tidak punya iman. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Mereka telah meninggalkan pekerjaannya, ikut Tuhan Yesus. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka ikut Dia. Mereka juga telah menyaksikan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mereka percaya kepadanya. Tapi ketika tiba-tiba mereka menyaksikan, mereka mengalami bahwa kapal itu masuk air, maka yang terpikir oleh mereka itu hanya satu hal. Kalau air ini terus masuk, kapal ini tenggelam. Kita binasa. Kalau kita semua sampai masuk ke dalam laut, ke dalam danau, di tengah angin taufan demikian, kita akan binasa. Bagaimana kita bisa hidup? Bapak, Ibu, saudara sekalian, inilah gambaran tentang kita. Kita ikut Tuhan Yesus sudah lama. Kita percaya Dia adalah anak Allah, juru selamat dunia. Kita tak meragukannya. Dalam banyak waktu, kita juga mengakui, menyadari, Tuhan mendengarkan doa kita. Tuhan itu hidup. Tapi kita manusia memang begini. Apa yang di depan mata, itu yang menggoncangkan. Karena kita gampang lupa yang sudah terjadi, yang sudah berlalu. Gampang lupa kepada hal-hal yang Tuhan telah lakukan waktu-waktu yang terlalu. Seolah-olah pikiran kita begitu sempit dan kecil ruangnya. Sepenuhnya habis diisi oleh apa yang di depan mata. Inilah pengalaman sesaat pada saat kita oleh masalah. Pikiran kita fokus sepenuhnya kepada apa yang ada di depan mata saja. Yang sebelum-sebelumnya, yang menunjukkan kepada kita kebesaran Allah, kekuatan Allah, pelindungan Allah, itu untuk sementara, itu sepertinya terlupakan sama sekali. Tidak terlihat. Karena kita
melihat apa yang depan itu menakutkan. Itulah sebabnya murid-murid itu bilang, Tuhan, kita binasa. Kita tak mempunyai jalan keluar dari kita akan hancur oleh masalah yang timbul. Ada orang Kristen sampai mengambil langkah yang sedemikian drastis, sampai mengambil nyawanya sendiri karena tak kuat, karena dia tak bisa melihat ada jalan keluar dari masalahnya. Masalahnya sudah terlalu seperti tembok di depan matanya. Dia tak bisa lagi melihat ada jalan lain. Dia membunuh. Kita harus betul-betul menghindari diri dari situasi demikian. Jangan orang Kristen pernah membunuh. Jangan pernah membunuh. Kita tidak binasa. Tapi psikologi kita memang demikian. Ketika masa itu timbul, yang terlihat depan mata hanyalah kesulitan. Dan kesulitan itu menjadi begitu besar. Dan kita merasa tak ada jalan keluarnya. Dan kami binasa. Mereka bukan orang yang tak mempunyai iman. Tapi di saat ini kurang imannya. Itulah yang bisa terjadi pada kita. Kita bukan tak beriman, kita percaya pada Tuhan. Tapi ketika kesulitan itu begitu besar, kurang iman kita. Apakah ada kesusahan yang saat ini sedang kita hadapi oleh Bapak Ibu, oleh keluarga, dan kita merasa seolah-olah Tuhan kami ini binasa, tak ada jalan lagi. Ketika corona menimpa dan pembatasan begitu banyak terhadap pelayanan, kita juga merasa seolah-olah pelayanan itu akan binasa. Tak ada pelayanan bisa lanjut. Dan sempat kita alami beberapa bulan, satu-satunya pelayanan dilakukan hanyalah kebaktian hari Minggu saja. Yang lainnya semua berhenti. Yang lainnya semua sepertinya nasa. Tak bisa lagi dilakukan, tak bisa lagi lanjutkan. Bapak Ibu, untuk pelayanan gereja, kita tak boleh lagi berpikir karena corona pelayanan itu sudah binasa. Kita harus berhenti berpikir seperti itu. Kita harus berhenti berpikir karena corona maka pelayanan tak bisa dilanjutkan. Pekerjaan Tuhan harus stand still. Pekerjaan Tuhan harus berdiri di sana, tak bisa lagi bergerak. Kita harus ubah pola pikir ini. Kita tak mau seperti murid-murid Tuhan Yesus yang bilang, kami binasa. Pelayanan tak akan binasa. Cukuplah waktu-waktu yang telah berlalu, di mana kita kurang iman dan berpikir apalagi yang bisa kita lakukan. Tak ada lagi yang bisa kita lakukan dalam pelayanan. Tuhan Yesus, dia bangun, dua hal yang dia kerjakan. Pertama, dia menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Angin dan air pun reda, dan danau itu menjadi teduh.
Ini mujizat. Kalau Tuhan Yesus tidak menghardik, tidak berseru, angin taufan akan terus berlanjut di sini. Sampai sesuai dengan kondisi geografisnya, sesuai dengan hukum alamnya, angin itu akan reda. Tapi itu nanti. Tapi Tuhan Yesus berseru, Tuhan Yesus berhardik, dan seketika itu juga semuanya berhenti. Ini ada sebuah mujizat. Meskipun kita hidup bersama Tuhan, dan kita tak bisa terlepas dari kemungkinan munculnya masalah dalam kehidupan maupun dalam pelayanan. Tapi Tuhan Yesus yang bersama kita akan memberikan kita pertolongan. Masalah itu bisa diatasi. Masalah itu akan berlalu, pasti berlalu. Karena Tuhan Yesus bisa berkuasa, Dia bisa menghalau semua masalah itu. Seberat apapun kesulitannya, ketika Tuhan ikut menolong, kesulitan itu akan berlalu. Kalau sebenarnya Tuhan bilang kepada murid-muridnya, di manakah kepercayaanmu? Kepercayaan di sini berarti apa? Keyakinan mereka bahwa Tuhan bisa berbuat sesuatu untuk menolong. Kepercayaan di sini bukan berarti mereka percaya tidak Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah Tuhan mereka. Bukan, itu bukan isunya situ. Mereka percaya Yesus adalah Tuhannya, mereka tak akan menolak Dia. Tapi untuk yakin bahwa Tuhan bisa menyelamatkan dalam situasi yang susah ini, itu yang kurang. Kepercayaan itu yang kurang. Maka ditanya, di manakah kepercayaanmu? Kenapa kamu tak bisa sepenuhnya percaya, sepenuhnya yakin bahwa Tuhan ada dan Dia bisa berbuat sesuatu untuk menghilangkan masalah ini? Kenapa kamu tidak percaya? Jadi kita diberikan encouragement, diberikan dorongan. Apapun juga kesulitan itu, Tuhan Yesus bisa menghilangkan. Kita harus percaya. Kita adalah manusia yang Tuhan ciptakan. Tuhan tahu manusia dengan sepenuh-penuh. Tuhan tahu apa masalah kita. Dan bagi Tuhan tidak ada hal terlalu sulit. Kita yang sulit merasa, kita yang merasanya sulit. Dengan keterbatasan, pengalaman, dan pengetahuan kita. Dan kemampuan kita. Tapi Tuhan Maha Kuasa, Dia bisa menggerakkan, Dia bisa mengubah, Dia bisa melakukan apapun juga untuk mengubah situasi kita. Sehingga masalah yang bagi kita seperti tembok, seperti angin taufan, itu bisa diatasi. Kita harus percaya. Jangan kita dibilang Tuhan, di manakah kepercayaanmu? Jadi apa yang jadi kesulitan Bapak Ibu saat ini? Datanglah kepada Tuhan. Bersandar pada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan menolong. Dan Dia akan menolong kita. Dalam pelayanan demikian juga. Dalam keterbatasan corona ini, Tuhan bisa menolong kita untuk melanjutkan pelayanan.
pekerjaan Tuhan bisa dilanjutkan. Bahkan dengan cara-cara yang lebih luas. Salah satu contohnya, tak lama saya dulu berpikir kalau gereja bisa adakan persekutuan doa setiap hari, sangat baik. Tapi kita tak pernah melakukannya. Karena kita berpikir barangkali sebagai jemaat untuk harus datang ke gereja setiap hari. Bagaimana? Nah, kita tak pernah lakukan. Tapi sekarang kita bisa lakukan persekutuan doa setiap hari. Siang dan malam. Sesuatu hal yang kita mungkin dulu tak pernah bayangkan. Itu bisa terlaksana. Tapi sekarang bisa terlaksana. Kira jemaat tidak harus mengadakan perjalanan. Tak perlu menggunakan banyak waktu bepergian ke gereja, bolak-balik. Dari rumah, dari tempat dia berada, di kantor, dimanapun. Dia bisa hidupkan saja Zoom dan kita sudah bisa kumpul bersama untuk berdoa. Tuhan bisa menolong kita untuk tetap melayani masa corona. Bahkan melayani dengan cara-cara yang kita pernah pikirkan sebelumnya. Dengan cara dahulu kita pikir, kita tak mungkin dikerjakan. Sekarang mungkin. Jadi kita sebagai gereja harus punya iman bahwa di masa corona kita tetap bisa melakukan pelayanan dan memperluas pelayanan. Semangatnya harus seperti ini. Semangatnya tidak boleh kami binasa, tak ada lagi bisa dibuat. Kalau kita berpikir demikian, maka betul-betul tak ada yang bisa kita buat. Tapi kalau kita berpikir, Tuhan, Engkau bisa meredakan angin taufan ini. Dalam kesusahan apapun juga, kita akan bisa melayani. Maka Tuhan akan membukakan jalannya. Dan kita akan melihat pelayanan-pelayanan yang bisa dikerjakan bagi Tuhan selama corona ini. Jadi dalam kehidupan kita pribadi, apapun juga kesulitannya, Tuhan bisa munculkan sebuah pertolongan. Karena Tuhan kita seperti dikatakan oleh rasul-rasul ini. Siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air. Dan mereka taat kepadanya. Siapakah yang seperti Tuhan Yesus? Yang begitu ajaib. Dan dia adalah juru selamat ajaib di dalam kehidupan kita setiap orang Kristen. Apapun juga masalahnya, ada jalan keluar. Kita tidak akan binasa. Kita teruslah berharap dan kita akan menemukan jalan keluar dan pertolongan. Jadi kiranya peristiwa Yesus di Danau Galilea dengan taufan ini menolong kita melihat bagaimana pergumulan dalam kehidupan orang beriman. Dan meneguhkan hati kita, walaupun kesulitan tidak bisa dihindari, tapi saya tidak perlu harus tenggelam. Saya tidak perlu harus binasa. Saya akan bangkit dan menang sama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kuatkanlah hati jemaat-Mu. Dan kami bersandar penuh dengan kepercayaan dan kami tidak mau binasa. Tuhan Yesus, kuatkanlah hati jemaat-Mu. Agar mereka datang ke hadirat-Mu dengan kesulitan yang mereka hadapi. Dan gereja juga datang ke hadirat-Mu dan keterbatasan kami hadapi. Agar kami tidak binasa, tapi menemukan pertolongan daripada-Mu. Bapa Surgawi,
berkatilah semua jemaatmu ini. Dan berkatilah pelayanan di gerejamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.